dengan orang-orang. Enggak, saya tahu loh. Ini saya tahu siapa-siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ini saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya, akhirnya Ali Mukhtar Ngabalin yang dikenal dengan Bapak Ngabalin keluar juga untuk berkomentar soal ijazah, polemik ijazah Pak Jokowi. Yang dimana selama ini beliau tidak pernah berkomentar. Sekalinya berkomentar, cetar membahana. Karena ada satu kalimat yang membuat gua ini luar biasa sekali. Kok tahu gitu loh. Dimana beliau mengatakan bahwasanya ada orang di belakang ini semua. Dan netizen malah komentar, dia ngomongin dirinya sendiri katanya. Ya teman-teman semua, nanti kita akan lihat ya dan kita saksikan ya. Ya kita juga tahu lah ya track record dari Bung Ngabalin ya teman-teman semua. Coba kita lihat dulu ini sedikit ya. Ketika itu di tahun 2021 ya. Nah ketika itu di tahun 2021, jadi Pak Ngabalin ini sempat dibuatkan meme gitu ya. Dijuluki Raja Penjilat Ngabalin. Nggak masalah saya menjilat untuk selamatkan bangsa dan negara. Ini maksudnya gimana nih untuk selamatkan bangsa dan negara ya. Lalu setelah itu adalah berita juga Ngabalin akui sebagai penjilat gitu ya. Ini karena banyak yang membuatkan meme dirinya gitu yang dikategorikan penjilat gitulah intinya ya. Jadi beliau mengatakan di sini tidak apa-apa saya menjilat untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Saya menjilat untuk menyelamatkan generasiku, kata Ngabalin kepada wartawan. Ini tahun 2021. Ia juga tidak marah orang membuat meme di mana lidahnya menjulur ke bawah digambarkan menjilat. Saya pun tidak keberatan ya. Ada sekarang juga mereka membuat meme kemudian membuat lidah saya yang panjang katanya King of Raja Penjilat. Nah ini tahun 2021 dan sempat juga dikomentarin oleh Bung Refly Harun. Ali Ngabalin dibuat meme King of Penjilat Refly Harun. Apakah istana untung merekrut Ngabalin gitu ya katanya ya. Jadi kata Bung Refly, bisa saja yang diniatkan Ngabalin adalah niat yang mulia dan harus kita dukung bersama. Hanya masalahnya adalah ketika kita dihadapkan isu per isu, kita bisa garis bawahi pernyataan dia. Ini maksudnya kan dulu itu sering kali ya Ngabalin tuh keluar di media sosial. Kita tahulah beliau membela siapa gitu kan. Dan juga sering kali berdebat dengan Bung Rocky Gerung. Itu lucu banget tuh kalau sampai berdebat dengan beliau tuh. Refly menilai jika negara merekrut Ngabalin dalam pemerintahan dengan tujuan menjadikannya aset, hal itu gagal total. Sang pakar hukum menilai Ngabalin adalah masalah itu sendiri katanya. Tegas ini dikatakan oleh Bung Refly Harun. Buktinya beliau sekarang juga kayaknya di pemerintahan udah nggak ada lagi ya. Ketika itu kan menjadi juru bicara KSP era Presiden Pak Joko Widodo ya. Sekarang udah nggak lagi kayaknya. Semenjak berganti rezim Pak Prabowo, beliau udah nggak ada lagi. Nah pas awal-awal dilantik Pak Prabowo itu justru rame. Kenapa? Muncullah Bang Ngabalin ini ya. Ketika itu ada Bu Puan juga. Dan di situ netizen malah justru membuat komentar yang satir gitulah. Intinya seperti mencari job gitulah. Pokoknya lucu sih ya, kadang-kadang lucu juga gitu. Dan sekarang akhirnya Bung Ngabalin muncul lagi untuk berkomentar soal ijazah. Sebentar kita dengarkan dulu ya. Nanti kita komentarin. Ini orang-orang ini luar biasa loh. Dalam sejarah dunia, sejarah pemerintahan, sejarah politik di dunia, Jokowi itu wali kota 2 periode, betul. Gubernur, presiden 2 periode. Bagaimana bisa ada yang menuduh itu jadi ijazahnya ijazah palsu? Ini jadi orang itu harus beretikalah dalam hal cari makan, gitu loh. Jadi maksud apa orang itu gak tolong udah cari makan. Ntar dulu nih, geli nih kalau beliau ngomong beretikalah dalam mencari makan. Karena ya karena melihat background dari beliau kan kita tahu. Makanya sampai orang-orang itu banyak yang membuatkan meme King of Penjilat ya. Kurang lebihnya itu mencari makan juga gitu ya. Makan dengan gaya yang halalan dan toyibah. Masa cari makan dengan gaya menghujat dan mencaci maki? Orang itu di mana ceritanya? Loh, tapi orang top-top loh itu.
Nah, bentar nih, soal menghujat dan mencaci maki. Sebenarnya soal ijazah ini kenapa nyampe lebar banget akhirnya? Karena kan nggak keluar-keluar tuh, ya kan? Akhirnya tuh kemana-mana tuh. Nah, banyak netizen yang akhirnya ikut berkomentar, kadang yang nggak tahu juga ikut berkomentar. Sebenarnya kalau kita melihat tokoh-tokohnya seperti Bung Rismon, Bung Roy Suryo, itu yang nggak menghujat, nggak menghina, karena fakta yang diberikan kan, riset mereka gitu loh, keilmuan mereka yang akhirnya mencari data-data dan fakta-fakta mengenai jasa dari Pak Jokowi gitu. Kita lanjut ya. Iya, kalau orang top, tapi kalau kan dua perbedaannya. Manusia itu dibekali dengan akal dan nafsu. Oke. Kalau akal lebih mendominasi nafsu, maka perilakunya menjadi perilaku malaikat. Kalau nafsu menguasai akal, maka perilaku itu perilaku setan, bejat. Mau ilmu mau pangkat gelar bertubi-tubi lagi. Jadi kelompok-kelompok itu termasuk kelompok yang mana dari dua itu? Sekarang kan bisa kita lihat, kita to the point, tidak ada ini judul to the point. To the point aja. Jadi kalau kan kalau dilihat dalam setiap statement, setiap apa yang disampaikan itu kan hanya segitu-gitu aja. Betul. Tidak berkembang. Iya. Iya kan? Tidak berkembang. Ukurannya gampang, tinggal kita nilai. Media paling gampang menilai. Kalau orang sudah keluar hujatan, mencaci maki, tangkap, penjarakan, penipu, pembohong, makhluk apa ini namanya? Kayak bangsa ini tidak punya peradaban. Malu. Kita keluar negeri, waktu kasus Los Angeles terbakar, seakan-akan seluruh Amerika terbakar. Saya bikin, coba lihat VT saya, saya lagi berdiri loh di Hollywood ini, di tempat yang terbakar. Ini doang yang terbakar. Kenapa medsos Indonesia seakan-akan seperti Amerika dan Los Angeles itu terbakar? Jadi please, cari uang dengan cara yang beradab, cari uang dengan cara yang halal dan thayyibah. Jangan begitulah. Ini mantan petinggi republik, orang maju, bagus. Suka kesel nggak sih kalau ngelihat atau lihat media atau apa dengan orang-orang? Enggak, saya tahu loh. Ini saya tahu siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ya di depan mata ini kan saya tahu. Oh, si Anu dulu pernah datang sama saya. Kenapa Jokowi beginikan saya, Li? Oh, ini saya tahu semua, saya lihat kok bagaimana. Yang mumpung ditutup poin siapa itu? Jadi saya juga paham semua. yang dibalik itu, kalau yang muncul di media kan kita tahu. Nah, yang dibalik itu makanya saya bilang tadi, siapa? Orang-orang ini kan cuma dihitung dengan jari saja siapa. Bang Abalin ini coba dikasih tahu dong publik siapa gitu biar jelas. Kalau kayak gini kan nanti kan keluar lagi nih asumsi liar lagi kan, menebak-nebak akhirnya tuh. Ya ngomong aja, Anda kan keluar nih untuk bicara soal kasus ijazah ini, polemik ijazah ini. Ya sekalian dong, jangan setengah-setengah gitu ya. Dan ya alhamdulillah sih kalau memang mudah-mudahan ya memang Anda udah berubah gitu, nggak mencari makan lagi dengan yang dikatain netizen dulu gitu ya, menjilat. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan gitu loh. Tapi tetap lah ya, nggak seimbang karena kan beliau kan kita tahu pendukung siapa gitu loh. Kalau berkomentar soal polemik ijazah ya nggak seimbang. Tentunya beliau condong kemana kita juga tahu gitu. Kita lanjut lagi. Apa gini, hampir every day, setiap menit, setiap jam, setiap detik. Itu artinya berarti sebenarnya ada orang di balik mereka ini. Ini saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar, bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Indonesia urusan yang begitu kan sudah sangat profesional. Saya karena ya Mas Pung ya, kan kita guru besar, ini profesor bukan provokator ini. Jadi saya tidak bisa, saya hanya bisa berteriak. Tapi kalau kayak gini jatuhnya provokator juga nih, ngomong uang besar. Ini beneran apa enggak kan gitu? Nanti gua tanya ini sama Roy Suryo ini, bener nggak ini ada uang besar nih? Siapa tahu kali kita kecipratan kan. Aduh, repot juga nih. Ini namanya membuat gaduh dong Pak Ngabalin.
Di Iya. sini ya kalau diperlukan, kalau enggak saya nulis. Gitu, Makanya karena abang profesor, kami sini nanya ini to the point aja nih bang, siapa sih bang gitu loh. Kalau saya nggak tahu. Sama siapa itu yang sudah dilaporin, sudah mulai diperiksa-periksa kan? Ya, udah Kita tahu tunggu semua aja itu. nanti bagaimana. Saya juga berharap ini menjadi satu pelajaran penting. Orang seperti Presiden ke-7 Joko Widodo yang seumur saya ada di kantor Istana Kepresidenan. Aduh, malah ke sana nih. Ini coba jelasin siapa orang di balik itu semua. Yang pertama, yang kedua ada uang besar. Ini nanti liar nih asumsi masyarakat nih. Ini bener apa enggak ini? Nah, perlu dipertanyakan juga kan ini. Aduh, ayo Bang Ngabalin. Buktikan kalau Anda udah nggak jadi yang dulu lagi gitu. Buktikan. Presidenan di kantor staf presiden tidak pernah sedikit pun pandangannya atau gesturnya yang marah yang apa sama saya, tidak pernah. Begitu teduhnya memimpin, punya kearifan, kemampuan leadershipnya luar biasa. Kok bisanya ya? Tidak mungkin, ini pasti ada satu perkara yang Semakin kesini kalau didengerin malah sama tuh kayak yang dulu Mas Yan. Jadi gini ya teman-teman semua, kalau membicarakan suatu hal tanpa apa ya, kalau kayak gini kan bisa terbilang apa, opini ya. Mungkin dari sudut pandang Pak Ngabalin ya, Pak Jokowi itu ya seperti itu gitu. Beda lagi dari sudut pandang Bung Roy Suryo CS misalnya atau yang lain gitu. Nah, tapi yang kita perlukan tuh kan fakta-fakta gitu loh. Misalnya apa? Misalnya Pak Ngabalin bisa menjelaskan gitu soal apa namanya skripsi Pak Jokowi, misalnya pengesahannya ada di sini loh sebenarnya, nggak di situ atau gimana. Nah, nanti ditelusuri ternyata ada. Nah, itu kan fakta namanya. Atau Bang Ngabalin bisa ngetes kertasnya dan lain sebagainya dan benar. Nah, itu kan fakta namanya. Tapi kalau cuma testimoni atau dari sudut pandang Bang Ngabalin saja ya orang tetap, maksudnya gini, tetap ya nggak ngaruh gitu. Yang percaya ya tetap percaya kalau misalnya ijazah itu palsu, yang nggak percaya ya tetap nggak percaya kalau ijazah Pak Jokowi palsu gitu, atau tetap percaya kalau misalnya ijazah Pak Jokowi asli gitu. Jadi nggak ada perubahan sama sekali, nggak ngefek sama sekali gitu statement dari beliau, kecuali memang beliau memberikan fakta-fakta terbaru. Nah, contohnya seperti tadi itu, uang besar ini bener apa enggak, terus habis itu ada orang di balik ini semua. Nah, itu harus dijelasin tuh. Gimana menurut kalian guys? Mau kita lanjut? Jadi apa sebenarnya proyek itu, goalsnya yang dicita-citakan mereka itu? Nah, kalau ini mudah-mudahan nanti bisa Bapak Kapolda dan teman-teman di polisi kita percayakan semua fasilitas yang ada di polisi itu adalah fasilitas yang tidak boleh diragukan oleh bangsa ini. Kalau bangsa ini ragu dengan polisi, bubar ini negara. Karena itu institusi negara. Karena itu kita harus berikan kepercayaan penuh kepada kepolisian negara untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kerja penegakan hukum, memeriksa dan macam-macam. Kita tunggu nanti kapan selesai. Nggak terjawab juga tuh ya. Goalsnya apa itu nggak dijawab sama Bang Ngabalin ya. Dan juga beliau mengatakan bahwasanya kalau kita tidak percaya dengan kepolisian ya kan, bisa bubar ini negara. Nah, makanya memang ini momen untuk kepolisian, ini momennya ini. Jadi nanti kalau memang kasus polemik ijazah ini bisa transparan, adil, dari kedua belah pihak bisa meneliti, insya Allah rakyat akan percaya lagi, rakyat akan mendukung. Luar biasa. Kita bukan benci, melainkan kita butuh kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kesetaraan tanpa ada yang dipilih-pilih. Oke teman-teman semua, sekian dari gue Prega Mamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.